Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baining Tias Khalifa Nurharyanti. Kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai prosedur pelaporan SPT Massa melalui aplikasi Cortex, mulai dari pengertian, tujuan, jenis SPT Massa, cara pelaporannya hingga kendala dan solusinya. SPT Massa atau Surat Pemberitahuan Massa adalah laporan pajak bulanan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di dalamnya berisi rincian penghasilan, pengeluaran, dan kewajiban pajak selama satu periode pajak. Setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, harus melaporkan SPT Massa secara tepat waktu. Pelaporan ini membantu mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, mencegah sanksi administrasi, serta menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Jika SPT Massa tidak dilaporkan tepat waktu, wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp500.000 untuk SPT Massa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Massa lainnya. Pelaporan SPT Massa memiliki peran penting dalam sistem administrasi pajak. Melalui pelaporan rutin wajib pajak, dapat yang pertama melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak secara aktual, yang kedua menghindari penumpukan utang pajak di akhir tahun, yang ketiga menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan instansi. Selain itu, pelaporan rutin juga membantu pemerintah dalam memantau penerimaan pajak dan memastikan setiap ASN menjalankan tugasnya dengan profesional dan patuh terhadap aturan. Dalam aplikasi Cortex terdapat 3 jenis utama SPT Massa yang wajib dilaporkan oleh instansi pemerintah maupun badan usaha. Yang pertama yaitu SPT Massa PPN atau pajak pertambahan nilai, yang artinya adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi. Yang kedua ada SPT Massa PPH atau pajak penghasilan, yang artinya adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan usaha dalam satu masa pajak. Yang ketiga ada SPT Massa PPH unifikasi, yaitu sistem pelaporan terpadu untuk beberapa jenis PPH seperti pasal 21, 23, 26, dan 4 ayat 2. Semuanya dapat dilaporkan dalam satu SPT Massa melalui aplikasi Cortex. Kemudian ada sisi positif penggunaan Cortex. Yang pertama adalah pelaporan lebih cepat dan efisien tanpa perlu datang ke KPP. Yang kedua, validasi otomatis meminimalkan kesalahan input. Yang ketiga, data tersimpan aman dan transparan di sistem DJP. Yang keempat adalah mendukung gerakan paperless office. Yang kelima adalah meningkatkan citra ASN yang adaptif dan profesional atau smart ASN. Negatifnya yaitu yang pertama, tidak semua pegawai memahami sistem digital dengan baik. Yang kedua, gangguan server bisa menghambat proses pelaporan. Yang ketiga, yaitu kesalahan data sumber tetap bisa memengaruhi hasil pelaporan. Dan yang terakhir, diperlukan pelatihan dan pendampingan agar implementasi berjalan lancar. Untuk selanjutnya, kita akan langsung ke cara pelaporan SPT Massa di aplikasi Cortex. Langkah yang pertama yaitu kita membuka website Cortex, yaitu cortexdjp.pajak.go.id. Nah, kemudian kita login dengan menginputkan ID pengguna, kata sandi, dan kodenya yaitu 170244. Login. Nah, kita sudah masuk pada akunnya. Kemudian kita ubah role-nya menjadi role badan usaha, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian kita bisa melihat di bagian navbar ada menu surat pemberitahuan SPT. Nah, kita klik lalu muncul drop down-nya, lalu kita klik juga yang surat pemberitahuan SPT. Nah, setelah masuk ke halaman SPT,
kita bisa membuat konsep SPT. Nah, kita klik button ini buat konsep SPT. Nah, melalui aplikasi Cortex ini, ada 3 jenis SPT nih. Ada PPN, PPH 2126, dan PPH unifikasi. Nah, untuk SPT PPN ini paling lambat dilaporkan di akhir bulan berikutnya. Untuk SPT masa 21 dan PPH unifikasi ini dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kita contohkan dulu yang pertama yaitu SPT masa PPH unifikasi. Kita klik PPH unifikasi, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita pilih periode dan tahun pajaknya yaitu Oktober 2025. Kita klik lanjut, lalu kita pilih model SPT-nya yaitu normal. Lalu kita buat konsep SPT. Nah, kita udah sukses membuat konsep SPT-nya, lalu di sini ada button hapus untuk kita hapus konsep SPT-nya. Kemudian kita bisa klik lihat. Nah, kita klik lihat. Nah, di sini kita bisa lihat dari identitas pemotongnya, kita cek. Kemudian kita cek juga pajak penghasilannya. Kemudian kita bisa klik bagian ini, kita centang untuk pernyataan dan tanda tangan. Lalu kita bayar dan lapor. Nah, untuk proses pembayarannya ini, jika di akun Cortex sudah terdapat deposit pajak, pembayaran bisa langsung dilakukan melalui deposit tersebut. Tapi jika belum, sistem otomatis akan mengarahkan untuk pembuatan kode billing. Nah, berikut ini merupakan contoh kode billingnya, seperti ini. Nanti, apabila sudah dibayarkan dari kode billing tadi sebelumnya, itu akan masuk ke bagian SPT dilaporkan karena sudah dibayar. Tapi kalau belum dibayar, itu akan masuk ke bagian SPT menunggu pembayaran. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke konsep SPT yang selanjutnya, yaitu PPN. SPT masa PPN. Nah, untuk SPT PPN itu memerlukan faktur pajak dari transaksi dengan pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, untuk cek faktur pajaknya itu melalui menu e-faktur di sini dan cek di pajak masukannya. Nah, jika fakturnya sudah muncul, nanti kita tinggal membuat konsep SPT masa PPN-nya aja, yaitu kita tinggal klik PPN, kemudian kita klik lanjut. Kemudian untuk periodenya kita pilih Oktober. Untuk model SPT-nya seperti biasa normal. Kemudian kita buat konsep SPT. Nah, lalu kita klik lihat. Bisa kita cek kembali dari headernya. Kemudian di bagian 1 kita cek totalannya. Bagian keduanya. Nah, kemudian untuk pernyataannya kita klik seperti biasa, kita centang. Lalu jabatannya kita tulis sesuai jabatannya yaitu bendahara. Nah, setelah itu kita bisa klik bayar dan lapor. Untuk pembayarannya sama, bisa menggunakan deposit atau kode billing seperti tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan kita buat konsep SPT yang ketiga, yaitu PPH 21. Nah, untuk PPH pasal 21 dan atau 26 itu transaksinya yang sudah diinput melalui eBupot. Nah, nanti akan otomatis muncul di SPT masa PPH 21. Nah, eBupot ini itu aplikasi resmi yang digunakan untuk membantu membuat, mengelola, dan melaporkan bukti potong pajak penghasilan. Nah, kita klik aja PPH pasal 21 atau 26, kemudian periodenya sama di Oktober. Kita klik lanjut lagi. Untuk model SPT-nya normal, kita lalu buat konsep. Kita kembali klik lihat. Kita cek di headernya, identitas pemotongnya, pajak penghasilannya berapa. Kita cek kembali.
Kemudian untuk pertanyaannya seperti biasa kita klik, kita checklist, kemudian kita bayar dan lapor seperti biasa. Kemudian kita bisa melihat SPT yang ditolak di bagian ini, kemudian SPT yang dibatalkan juga kita bisa melihat. Untuk contoh dokumen SPT masa yang berhasil itu yang pertama ada ini untuk SPT masa PPN. Kemudian ini untuk SPT masa PPH 21 dan atau 26. Kemudian ini untuk SPT masa PPH unifikasi. Nah, untuk filenya itu kita bisa lihat di SPT yang sudah dilaporkan. Kemudian ini bisa kita download tanda terimanya, bisa kita unduh juga dan bisa kita lihat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kendala-kendala pada saat proses pembuatan SPT masa dan solusinya. Yang pertama ada error value cannot be null atau data blank atau 400 OK. Error ini biasanya muncul karena identitas atau data SPT tidak terbaca dengan benar. Solusinya yang pertama, jika muncul value cannot be null, silahkan datang ke KPP untuk dibuatkan tiket perbaikan data. Dan yang kedua adalah jika muncul 400 OK, error ini bersifat nasional dan biasanya segera diperbaiki oleh sistem. Cukup tunggu perbaikan dari DJP. Selanjutnya ada faktur pajak digunggung gagal di input. Nah, error ini biasanya dialami oleh PKP retail dan disebabkan oleh kesalahan isian dari file Excel converter. Nah, solusinya itu pastikan NPWP PKP sudah 16 digit, kemudian cek masa dan tahun pajak sesuai dengan periode pelaporan, kemudian pastikan transaksi normal diunggah di 1A5, transaksi dibebaskan di 1A9, dan PPN tidak terutang di 1B. Pastikan juga bayar ID number berisi 16 digit bukan angka acak. Kemudian tidak bisa lanjut saat klik bayar dan lapor. Biasanya muncul keterangan seperti data e-faktur tidak ditemukan atau permission 99. Solusinya, klik posting SPT untuk reload data. Yang kedua, jika muncul permission 99, artinya role akses pengguna tidak sesuai. Yang terakhir yaitu pastikan login menggunakan akun PIC utama, lalu ubah role ke badan. Kemudian ada penyedia penandatanganan tidak muncul atau incorrect signer. Nah, solusinya jika penyedia penandatanganan tidak muncul, ajukan ulang kode otorisasi. Jika incorrect signer, cek kembali passphrase-nya. Kemudian error keterangan lainnya. Nah, error ini muncul disebabkan oleh masalah jaringan atau browser. Solusinya, cek koneksi internet, lakukan refresh atau clear cache, atau mode incognito, atau pelaporan SPT massa melalui aplikasi Cortex merupakan langkah digitalisasi penting dalam pengelolaan pajak. Dengan sistem ini, proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien. Namun, keberhasilan penerapannya sangat tergantung pada pemahaman pengguna dan kesiapan infrastruktur. Melalui pelatihan pendampingan dan penerapan nilai Smart ASN, diharapkan setiap instansi mampu melaksanakan pelaporan pajak dengan baik dan profesional. Jadilah ASN yang taat pajak dan paham teknologi. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.